Waalaikumsalam, Kak. Okay, hello Waalaikumsalam everyone. warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good morning, Waalaikumsalam. guys. Good morning. Well, how are you today? Are Good you good morning. there? I'm Eh, fine, thank Good. you. very Very hot. good. I'm good. I'm I'm good. Waalaikumsalam. great. You. Yes, very good. I'm Yeah. fine, thank you. All right. So I hope everyone is fine today. Great. So nice to meet you guys. Anyway, is my voice clear? Apakah suara saya jelas, teman-teman? Yes, Jelas. Yeah, we yes, can Yeah, hear your yes. Jelas voice. ya? clear. Oke. Nice, nice. Alright, thank you so Jelas, much. Pak, jelas. Ya, oke. Ini saya mute dulu sebentar. I would like to say welcome to Speaking Partners class, guys, and welcome to my class. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di kelas Speaking Partner by Kampung Inggris. Kampung Inggris itu di mana, bro? Kampung Inggris itu ada di Kediri, ya, Kediri, Kabupaten Kediri, Kediri Regency, Pare, daerah Pare, Jawa Timur. Bukan Pare-Pare ya. Kalau Pare-Pare Sulawesi. Oke, so it is our first time. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Jadi kita perkenalan dulu ya. No introduction, no affection. Ya, kalau bahasa Indonesianya tak kenal maka tak sayang. So here we go. Let me introduce myself, guys. My name is Reski Randy. Just call me Bro Reski. I am from Martapura City. This city is located in South Sumatra, not in Kalimantan. Jadi Martapura itu uh, kota yang ada di Sumatera Selatan, bukan yang ada di Kalimantan. Kalimantan juga ada ya. Okay, but I live in Kediri and Brebes. So commute. Sometimes Brebes, sometimes I am in Kediri. Jadi kadang saya di Kediri, kadang di Brebes. For now, untuk saat ini saya sedang di Brebes, Jawa Tengah. Okay, so maybe next month I will come back to Kediri again. Rumah saya sekarang di Kediri, biarpun aslinya orang Palembang, tapi sudah di Kediri sudah lama, teman-teman. Then my hobbies are reading, watching, and playing footballs. Okay, that's my favorite too. And I will be your partner in this meeting dan saya akan menjadi partner teman-teman selama pertemuan kita kurang lebih 1 bulan ya. Okay. And these are my experience in teaching English. Ya, saya di speaking partner biasanya ngajar di kelas speaking dan grammar. Kalau untuk kelas English for specific purpose atau untuk kelas bahasa Inggris yang tujuan tertentu, kadang di public speaking dengan beberapa students yang dari beberapa perusahaan biasanya, atau tentang translation itu dictation itu kita belajar menulis dalam bahasa Inggris yang misalnya untuk keperluan academic writing dan sebagainya, supaya tulisannya itu rapi, grammarnya pas, biasanya di situ. Kalau TOEFL saya belum pernah jadi speaking partner, but outside of speaking partner, like sharing to students buat siswa yang mau ambil beasiswa atau persyaratan buat kuliah, biasanya sering membantu di bagian TOEFL seperti itu. And then for certification, untuk sertifikasi, teman-teman dalam bahasa Inggris banyak hal yang akan teman pelajari tergantung dari goalnya teman-teman itu apa. Kalau teman-teman, ini termasuk dari background teman-teman kita di kelas webinar ini ya. Jadi di kelas webinar ini kan ada yang sudah mahir bahasa Inggris, ada yang medium, ada yang masih basic. Jadi semuanya punya goal masing-masing. Yang sudah bagus, yang sudah punya speaking bagus, tujuannya mau menjaga bahasa Inggris, latihan terus supaya nggak lupa, join kelas basic lagi. Atau sebelumnya sudah di kelas speaking partner, sudah level advance atau mau repeat di kelas basic lagi, di kelas webinar juga boleh. Seperti itu. Dan belajar bahasa Inggris itu biasanya ada 2 tujuan. Yang pertama, keperluan untuk English for communication. Bahasa Inggris yang tujuannya hanya untuk komunikasi saja. Kalau komunikasi, yang penting teman-teman ngobrolnya lancar, ngomongnya lancar sesuai dengan misi kita di batch 1 ini, bisa ngomong dulu ya. Terus kalau misalnya teman-teman tujuannya untuk akademik, untuk keperluan kuliah misalnya,
atau lain-lain, itu maka teman-teman butuh yang namanya sertifikasi. Sertifikasi itu biasanya ada TOEFL sama ada IELTS. Kebetulan di untuk TOEFL dan IELTS yang untuk akademik, yang mengeluarkan hanya official dari British Council atau dari sertifikasi dari Amerika sana. Kalau untuk lembaga-lembaga di Indonesia tidak ada yang bisa mengeluarkan. Kalaupun ada, biasanya hanya seputar ITP. ITP itu Institutional Testing Program, yang mana fungsinya hanya untuk kelulusan sarjana biasanya, atau teman-teman yang S2 mau ngambil TOEFL biasanya ITP untuk wilayah Indonesia saja atau nasional. Kalau tesnya ITP sekitar 600 ribuan. Itu biasanya institusi kayak Speaking Partner ini yang diberikan wewenang dari official sana. Oke, tapi kalau teman-teman tes realnya itu harus ke officialnya sana. Oke. Karena hanya sana yang memberikan. Kalau teman-teman misalnya ada perusahaan yang menyelenggarakan kayak tes TOEFL IELTS atau apa gitu, itu biasanya hanya scoring atau hanya apa namanya buat update skor teman-teman seperti itu. Tidak bisa digunakan untuk apply ke luar negeri, itu nggak bisa. Paling bisa hanya skala nasional saja seperti itu. Kemudian dan kebetulan saya juga sama dulu tahun 2019 saya tes TOEFL. Oke, waktu itu saya belum jadi guru dan nilai saya terakhir IELTS ya 6. Nah, terus kemudian 6 itu lumayan berat waktu itu ya masih siswa tahun 2019, dan sekarang belum tes lagi, terakhir hanya ITP. That's what I got the score. ITP itu keperluannya hanya untuk lulus kuliah atau sertifikasi buat di Indonesia saja. Kalau keluar nanti harus pindah lagi. Dan ITP saya tahun ini expired. Oke, sudah apa namanya sudah selesai masa berlakunya karena hanya 2 tahun biasanya teman-teman. Itu ya. Nah, terus ada juga yang for general. General itu biasanya tengah-tengah. Akademik oke, conversation untuk keseharian juga oke. Nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga. Biasanya untuk sertifikasi digunakan untuk teman-teman yang berurusan dengan imigrasi, ke luar negeri kerja, dan sebagainya. Oke, seperti itu. So, ya, nanti kalau misalnya teman-teman ingin ke sertifikasi bisa didiskusikan. Mau sharing ke saya juga boleh. Nanti kelas Speaking Partner mau ngambil kelas apa. Seperti itu. And everyone, sebelum kita mulai kelas hari ini, yuk sebentar kita kenalan dulu tentang beberapa program di Speaking Partner dan juga schedule sama kelas kita. Di Speaking Partner itu ada beberapa tahapan kelas atau jenis kelas. Kalau tahapannya mulai dari intermediate, dari basic sampai level advance. Basic, intermediate, dan advance. Seperti itu. Dan kelasnya itu ada kelas webinar, kelas reguler, dan kelas private. Untuk kelas webinar, kelasnya banyak. Seperti ini ada 100-an lebih. Ya. Terus nanti teman-teman akan dapat sertifikat dan latihan ngomong bareng-bareng di breakout room. Kalau kelas webinar itu kelas pengenalan bahasa Inggris. Jadi nanti kita latihannya ada dengan saya di main room selama 30 menit, kita bergantian latihannya ya. Terus kemudian setelah itu 30 menit yang lainnya teman-teman latihan sendiri dengan grup, dengan your study club, dengan teman-teman yang lainnya. Latihan karena di kelas basic 1 intermediate kita hari ini atau di bulan ini, basicnya adalah teman-teman bisa ngomong dulu. Oke, grammar kita pelajari, semuanya kan kita pelajari. Cuman goalsnya adalah teman-teman bisa pede, bisa ngomong dulu. Mix pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nanti akan saya bantu pelan-pelan. Oke, nah terus kebetulan jadwal kelas kita di kelas webinar ini adalah Monday to Friday, hari Senin sampai Jumat. Sudah disampaikan di grup, di deskripsi grup dan admin ya. Jam berapa bro? Jam 10 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman yang dari Indonesia Timur, silakan menyesuaikan dengan jam yang ada di Jakarta. Seperti itu. Kemudian untuk modul sudah saya kirimkan, silakan di print out atau di download di grup deskripsi untuk pegangan kita selama kelas di Speaking Partner ini.
Kemudian kelas kita juga ini direkam supaya nanti teman-teman kalau mau mereview materi itu bisa lihat di rekamannya. Tapi rekaman hanya bisa diakses selama 2 kali 24 jam. Buat teman-teman yang ingin mendownload itu bisa. Seperti itu ya. That's about schedule di kelas webinar kita. Bro, kalau misalnya nih saya besok nggak bisa join, apakah saya bisa join kelas lain? Nah, kebetulan Bro Reski atau saya kelas webinar dewasa hanya megang di jam 10. Jam 10 ini saja. Yang lainnya ada kelas lain, level lain. Jadi tidak bisa pindah. Kelas webinar itu berbeda dengan kelas private maupun reguler, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak bisa masuk, nanti harus lihat rekaman. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman baru saat ini masuk nih, kemarin kan ngambil kelas pagi karena kerjanya di shift malam. Terus tiba-tiba hari ini perubahan jadwal kelas apa namanya jadwal kerjanya itu tiba-tiba pagi hari. Maka besok dan seterusnya bakalan nggak bisa join. Untuk hari pertama ini teman-teman boleh chat ke admin ganti kelas di jam malam mungkin bisa masih bisa mungkin. Tapi kalau udah melewati 3 kali pertemuan dan seterusnya kayaknya nggak bisa teman-teman. Oke. Nah, mungkin kelas kita juga akan orangnya akan apa namanya berkurang karena berdasarkan waktu ada teman-teman yang kerjanya shift malam, shift pagi seperti itu. So macam-macam ya. Terus kalau kelas reguler orangnya lebih sedikit, maksimal tuh 20 peserta. Tapi biasanya hanya 10 atau 12 saja. Oke, pengalaman yang saya handle seperti itu. Dan di sini ada sertifikasi nilai, laporan belajar, skill assessment-nya dapat. Maksudnya teman-teman akan dites satu persatu, di apa namanya, di assess, dinilai satu persatu, kelebihan kekurangannya apa. Dan tiap hari otomatis latihan dengan tutor. Adapun kelas private itu nanti tadi ada yang bertanya ya kelas private itu bagaimana bro kalau yang satu kelas isinya 3 orang itu maksudnya kelas private. Oke, nanti untuk kelas private materinya bisa request, tutornya bisa request dan sebagainya. Untuk administrasi bisa hubungin admin speaking partner yang mengirimkan pengumuman di kelas. Tapi untuk masalah materi seputar bahasa Inggris atau education teman-teman boleh chat ke saya nggak apa-apa untuk nanya materi seperti itu ya. Oke, so mungkin itu kelas yang bisa saya sampaikan di awal-awal ini. Is my voice clear? Coba saya cek voice sebentar ya. Ini suara saya sudah besar perasaan, saya cek barusan. So, mungkin Sister Novi handphonenya atau laptopnya sebelumnya ada notifikasi. Biasanya kalau ada notifikasi bisa mengecilkan suara otomatis meskipun volumenya sudah diperbesar. Oke. Itu tentang kelas webinar dan kelas private. Sebelum saya lanjutkan, is there any question about this program? Ada yang mau bertanya teman-teman? Not yet. Not yet? Oke, thank you. No, bro. Oke, nanti boleh di Zoom chat juga ya kalau mau bertanya boleh. Dan teman-teman sedikit informasi bahwa hari ini mungkin saya akan lebih banyak berbicara dibandingkan teman-teman. Materi hari ini hanya materi persiapan untuk besok dan strategi yang kita gunakan dalam belajar bahasa Inggris itu apa saja. Jadi buat awal-awal nih, terutama bagi teman-teman yang masih basic, itu harus tahu apa yang harus dipersiapkan dan sebagainya. Oke, and here we go tentang topik kita hari ini. Hari ini topik kita adalah tentang namanya introduction, perkenalan. Sebenarnya perkenalannya untuk besok, cuman hari ini kita latihan dulu biar besok teman-teman nggak gugup. Oke, besok semuanya akan dapat kesempatan for speaking, don't worry. Ya, biasanya kalau kita belajar bahasa Inggris, kalau dari speaking dimulai dari introduction. Kalau dari grammar biasanya dimulai dari part of speech ya. Oke, part of speech itu komponen-komponen dalam pembentukan kalimat. Dan goals hari ini adalah build confidence, able to have an introducing conversations, introducing ourselves, and introducing others. Goalnya adalah teman-teman bisa percaya diri untuk
berbicara bahasa Inggris, percaya diri ya, membangun rasa percaya diri, terus bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Teman-teman, ini sudah saya jelaskan beberapa kali. Mungkin di sini ada teman-teman juga yang sebelumnya pernah join kelas saya. Kelas basic 1 itu permulaan pengenalan bahasa Inggris. Oke. Nah, nanti ke basic kedua, di basic kedua itu orangnya semakin disaring. Jadi dari kelas basic 1 disaring ke basic 2, sharing ke intermediate 1, disaring lagi di intermediate 2, terus level advance dan sebagainya. Orangnya akan semakin sedikit, tapi speakingnya itu lebih padat, lebih full, lebih all out teman kita buat latihan. Kenapa bro? Karena ketika belajar itu juga berdasarkan dengan niat. Oke. Kadang niatnya bagus tapi nggak sesuai dengan jadwal kerjanya, full padat, akhirnya nggak bisa latihan. Jadi saran saya sebelum kita mulai belajar bahasa Inggris, karena target kita adalah di basic 1 ini, teman-teman bisa menulis dengan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Ya minimal bisa nulis dulu nggak apa-apa. Terus kemudian untuk speaking, percaya diri bisa ngomong dulu. Nah, masalahnya orang itu tidak akan bisa berbicara apabila tidak memiliki kosakata. Oke? Nah, maka teman-teman harus diperbanyak yang namanya kosakata atau verb. Oke? Kosakata diperbanyak. Sebanyak apapun tiap hari melafalkan 1, 2, 3 kosakata diperbanyak. Nanti kalau kosakatanya sudah banyak, sudah punya, ngomong akan enjoy. Biarpun grammarnya salah, tapi orang akan paham apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Nah, nanti grammar akan kita pelajari step by step, pelan-pelan. Itu ya. Jadi saran saya memang di kosakata. Kenapa nggak grammar aja, bro? Saya sendiri ketika dulu belajar bahasa Inggris dari grammar. Grammar saya bagus, tapi nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong akhirnya. Nulis pun juga mikir dulu kosakatanya apa ya. Tapi grammarnya bagus. Lama-lama pasif. Karena saya butuh aktif, jadinya saya ulangi cara belajarnya. Saya mulai dari kosakata. Akhirnya dari situ saya bisa bisa ngomong, tapi grammarnya jelek resikonya. Setelah itu baru dikombinasi. Ketemu dengan teman-teman yang lain, maka lama-lama akan bagus sendiri. Gitu ya. So that's my suggestion. Silakan bisa diikuti caranya. Dan untuk mendapatkan kosakata, silakan dicari di kamus. Tapi nanti juga akan saya bantu dengan saya mengirimkan beberapa kosakata ke teman-teman. Seperti itu. Now, let's get start. How do we start introduction? Bagaimana kita memulai percakapan ketika bertemu dengan orang baru dan sebagainya. Pertama, kita mulai dari greeting. Greeting itu salam. Bisa menggunakan kata hello, hi, terus dimulai dengan kata good morning, selamat pagi, seperti sekarang. Good afternoon, selamat siang, jam 12 ke atas. Good evening, selamat malam. Atau sore juga termasuk good afternoon ya, sore itu. Kalau evening itu malam hari, selamat malam. Kenapa nggak mengucapkan good night, Bro Reski? Karena good night itu bukan digunakan untuk menyapa, tapi digunakan untuk ucapan selamat tinggal atau ucapan sebelum sebelum tidur, seperti itu. Oke, kalau misalnya saya ketemu dengan Bro Azhar di malam hari jam 10 ya saya ngucapinnya hello bro, good evening. Tapi kalau misalnya sudah ketemu berpisah biarpun itu jam 8 ya tetap aja kita ngucapinnya good night. Good night bro dan sebagainya. Itu ya. Kemudian setelah menanyakan sapaan tadi kita bisa lanjut menggunakan kata how do you do? How's life going on and what's up? 3 kalimat ini maknanya seperti how are you? Apa kabar? How are you bro? How do you do? Maknanya sama. Teman-teman, dalam bahasa Inggris untuk menanyakan kabar tidak hanya how are you aja. Ada banyak sekali caranya. How have you been? Oke. So, how are you doing? Itu juga sama. Maknanya apa kabar? Tinggal teman-teman pilih salah satu, tapi yang lain kalau bisa juga diingat-ingat tahu kalau ada orang mengatakan how's life going on? Nah, teman-teman jawabnya, oh, it's fine, I am fine juga boleh. Seperti itu. Kemudian, respon.
Ketika ada orang nanya how are you, teman-teman boleh menjawab dengan ucapan I am great kalau teman-teman merasa baik. I'm very well, never seen better days, I feel awesome. Itu boleh seperti itu. Tapi when you don't feel alright, ketika teman-teman merasa tidak baik, bisa menjawab dengan ucapan I'm not okay, I'm not good juga boleh, atau I feel under the weather. Ini weathernya tulisannya salah ya, harusnya hanya setelahnya T. Terus ada a challenging day, it's a challenging day ya. Hari yang menantang, maksudnya itu lagi nggak enak badan juga, sama seperti itu. You can say that everyone. Nah, terus kemudian em, ini yang mau saya bahas di sini. Dalam bahasa Inggris ya, jadi tidak semuanya itu apa namanya ditranslate satu persatu. Oke. Memang ada bahasa Inggris yang ditranslate satu persatu. Contoh, teman-teman mengatakan seperti ini. I am sick, saya sakit. Oke. I am I am tired, saya apa namanya? Saya capek, atau saya mau makan, saya mau bekerja, berarti I want to work. Nah, ini namanya kalimat yang ditranslate apa adanya. Kamu lagi ngapain? I study English. Nah, ini namanya kalimat apa adanya, kalimat sederhana. Ini boleh teman-teman. Tapi ada beberapa kalimat yang nggak bisa ditranslate satu persatu. Oke, contohnya kayak ini. I feel under the weather sama it's a challenging day. Itu adalah ungkapan atau expression, ya. Expression itu tidak bisa ditranslate satu persatu. Sama kayak teman-teman mengatakan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia juga tidak bisa. Bahasa Indonesia itu bisa ditranslate dalam bahasa Inggris satu persatu, tapi nggak semuanya. Contoh nih, teman-teman mengatakan, guys, how do you feel today? How are you today? Teman-teman sedang masuk angin kan? Akhirnya ditulis nih, masuk angin. Saya, I, masuk itu enter, angin itu win. I enter win, bro. Nah, kalau saya ngomong dengan Sister Sarah dan teman-teman yang lainnya mungkin paham orang Indonesia itu masuk angin meriang. Tapi kalau ngomong dengan bule nggak paham dia. Apa ini maksudnya? Karena ini bahasa expression masuknya. Maka dalam bahasa Inggris kita mengatakannya adalah I am catching a cold. Sorry. Okay. A cold. Atau I am getting a cold juga bisa. Itu ya. Nah, jadi ada bahasa-bahasa yang tidak bisa ditranslate. Semuanya ditranslate itu nggak bisa. Seperti itu. Nah, kita harus tahu kosakatanya, ekspresinya itu apa. Karena dalam bahasa Inggris itu bahasa itu terdiri dari kosakata, frase, kemudian expression sama idiom. Nah, oke. Kalau dalam bahasa Indonesia juga sama ya. Indonesia itu juga sama. Malah kebanyakan orang Indonesia itu kalau ngomong nggak pakai kalimat, biasanya pakai frase. Oke. Contoh kayak gini. Sudah makan belum? Itu frase, bukan kalimat. Kalimatnya kan, apakah kamu sudah makan? Ya enggak? Kalimat tanya ya. Oke, apakah kamu sudah makan? Saya sudah makan. Udah makan. Itu frase namanya. Oke, tidak full kalimat seperti itu. Itu membuat kita sulit untuk apa namanya? Speaking English, bahasa-bahasa informal seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, pastikan teman-teman menjawab dengan jujur karena orang Inggris itu tidak suka basa-basi mereka, nggak kayak orang Indonesia. Indonesia suka basa-basi. Oke, dan setelah itu teman-teman bisa juga eh, melanjutkan dengan ucapan What's your name? Kalau baru kenal ya. Ketemu di Bali misalnya, ya nanya kabar dulu. How do you think about Bali? Oke. How is the view? Bagaimana pemandangannya? Terus nanya What's your name, sir? What's your name? Jawabannya my name is bla 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 atau I am bla bla bla. My name is Reski Randy. I am Reski Randy. Seperti itu. Nah, eh, kalau teman-temannya ditanya, pastikan teman-teman menjawab nama lengkap. Setelah itu baru kita ke sini. Nickname. Nickname itu nama panggilan. Kalau kita ketemu dengan orang lain nanya what's your name? Dia jawab my name is Reski Randy.
Jangan langsung kita panggil, Hai Reski, Hai Randy, jangan. Tapi kita harus tanya dulu nickname-nya apa. Cara nanyanya, how can I call you? Bagaimana saya memanggil kamu? What do you like to be called? Apa kamu suka dipanggil apa? Apa yang kamu suka dipanggil? Kamu suka dipanggil apa? Mananya sama, ya, mananya sama. Jawabannya, oh, you can call me Reski, Randy. Please address me, address. Address itu maknanya bukan alamat, tapi address maknanya itu adalah menyapa. Oke, address juga bisa bermakna alamat sebenarnya, tapi juga bisa bermakna menyapa. Oke. Address. My friends or my family address me Randy. Guys, you can call me Bro Reski, but my family and my friends they call me Randy. Saya dipanggil Reski hanya di speaking partner aja. Oke, di luar panggilnya Randy seperti itu. Itu ya, nickname. Terus setelah tahu nickname-nya, baru nanya lagi origin. Origin itu asal. Kalau mau nanya aslinya kamu orang mana? Where are you from? Where do you come from? Mananya sama. Kamu berasal dari mana? Jawabannya bisa I am from Jakarta. I come from Jakarta. Setelah sudah tahu alamat apa namanya aslinya orang mana, baru kita ke lanjutannya yaitu stay. Stay itu tempat tinggal. Kalau where do you live in? Di mana kamu tinggal? Live in itu tempat tinggal yang sifatnya itu eh, long term atau durasi yang lama. Contoh kayak saya kan orang Palembang. I am from Martapura, but I live in Kediri. Oke, okay. I live in Kediri. I live in Brebes. Itu lama. Oke. Okay. Atau bisa forever. Nah, tapi kalau stay at itu sifatnya hanya sementara saja. Kayak teman-teman jalan-jalan ke Bali, ketemu dengan saya, "Bro, where do you stay at? Kamu tinggal di mana di sini di Bali?" Jawabannya, I stay at nama apa namanya? Nama hotelnya boleh, alamatnya di mana gitu. I stay at Senyum Hotel, I stay at Hotel De Luna misalnya. Oke, itu contohnya. Itu ya, teman-teman ketika speaking menggunakan ini tadi. Coba kita buat eh, apa namanya? Oh ya, sebentar. Untuk tadi kan menanyakan alamat kan, where are you from? Kalau where do you live, di mana kamu tinggal. Ini yang sering terjadi kesalahan. Nah, contoh kesalahannya seperti ini. Misalnya saya sedang nongkrong nih sama teman-teman di kafe ya. Tiba-tiba teman kita itu ke toilet. Oke, ke toilet. Pas kembali ditanya, kamu dari mana tadi? Nah, nanyanya kan kamu dari mana sih gitu. Jangan kalau menanyakan hal seperti itu, jangan nanya where are you from. Nah, kalau where are you from, nanti ditanya asli daerahnya. Oke, sama-sama ketemu di Australia, oke. Teman-teman satu kamar, tapi dia ke toilet gitu kan. Pas datang, where are you from? Salah, salah itu. Oke, tanya I'm from Indonesia, bingung nanti. Cepet banget Indonesia ke Australia. Nanyanya kita bisa menggunakan kata where were you atau where have you been? Where have you been? Kalau where were you, oke, kamu di mana tadi? Kamu di mana tadi? Kalau where have you been, kamu dari mana? Kamu dari mana? Oh, I have been to toilet. Saya dari toilet. Kamu di mana tadi? I was in the toilet. I was in the toilet. Itu kalau mau ditanya ya. Where were you? Kamu di mana tadi? Kalau where have you been? Kamu dari mana? Ngelihat teman kita jalan gitu, jalan kaki ditanya, guys, where have you been? Kamu dari mana? Oh, I have been to Indomaret. Saya dari Indomaret. Gitu. Oke. Okay. Ini ya, bisa kita gunakan. Now, let's try. Coba kita apa namanya latihan buat speaking. Let me start from Bro Ivan Deniawan. Okay, please open your microphone, Bro Ivan. Hello, bro. Uh, How are you today? I'm fine, thank you. All right. What's your name?
My name is Ivan Deniawan. Okay, and You can call how me can I call you? Ivan. Yeah. Oh, Bro Ivan. That's very nice. Bro Ivan, where are you from? Uh, I am from Subang. From Subang. And then I where do come you from live? Subang. Where do you live? I live in Subang, You Jawa live in Barat. Subang too? Okay, Yes. so from Subang and live in Subang. Oke, dari Yes, Subang dan of tinggal di course. Subang. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita terpacu dengan slide saya, dengan kalimat saya ini, maka pertanyaan cuma sampai sini aja. Coba kita jabarkan. Kita stop di sini, tapi kita kasih pertanyaan yang sifatnya masih di daerah Subang. Misal, kita buat contohnya, tadi Bro Ivan ya. Bro Ivan, kita nanya misalnya, oke, what is the famous thing from Subang, Bro Ivan? Subang itu Uh, terkenalnya apa sih? What is is the famous thing? famous thing is a pineapple. Sorry, Famous thing is pineapple. what is that pineapple? Pineapple is the fruit. The fruit, Yes. and then it's just fruit or it's made to be food or what? Buah aja atau buah yang diolah jadi makanan? Only fruits. Okay. And then what about destination? What is the famous destination in Subang? Sari Ater. What is that? Sari Ater is the water water is the water recreation. Okay. Is it swimming pool, you mean? No, it's the water from mountains. Hot weather, The hot the water. hot water. Yes. Okay, okay. I see. So it's usually from the crater, yeah? Dari kawah. Yes. Is that Yes, true? sir. Okay. Yes, So from Kawah. is it far from your home, from your place? Ah, Park Unox. Unox. Enough. Sorry, Yes, enough far. Unox Park. How many minutes or how many hours from home? One horse. 1 hour. Yes. Okay. How do you speak in Subang? What do you speak in Subang? I speak Sunda. Sundanese. Yes, Sundanese. Okay, Sundanese. Wow, thank you, Bro Ivan. All right. You're welcome. Oke, nah teman-teman, ini contoh dari Bro Ivan ya. Jadi kita kalau teman-teman nanya dengan foreigner, dengan orang baru, oke, nanya asalnya dari mana, tempatnya tinggal di mana, terus tanya, oke, di sana itu apa namanya, apa yang terkenal di sana, seperti itu. Kayak kalau dulu saya ketemu dengan, pertama kali saya ngobrol dengan bule, itu di Borobudur ketika ujian, oke. Kita nanya tentang season, oke, musim, seperti itu. Tapi usahakan jangan nanya yang sifatnya pertanyaan yang apa ya, lucu, oke. Itu pertanyaan yang salah, oke, lucu sehingga membuat kita seperti orang yang kurang pengetahuan. Contohnya gini, ada salah satu teman saya itu ketemu dengan bule dari Inggris. Nah, ketika ditanya waktu itu cerita tentang Independence Day. Nah, di Indonesia kan ada namanya Independence Day, Hari Kemerdekaan. Oh, now in Indonesia is August, so we celebrate Independence Day. So everyone will celebrate it and we have some competitions. Terus ditanya, what about your country? Do you have Independence Day? Ya namanya Inggris kan nggak punya negara, nggak punya hari kemerdekaan ya, karena mereka kan penjajah. Jadi otomatis nggak punya. Itu berarti menandakan kurangnya persiapan ketika ngobrol dengan sana. Nanti dianggapnya lucu karena sejarah itu dan sebagainya. Kayak misalnya season, oke, season di Indonesia kan cuma ada dua, ada apa aja? Indonesia, we say rainy season, sama satu lagi apa teman-teman? Musim kemarau. Summer. We don't say summer, we say dry season. Kita mengatakannya dry season atau musim kemarau. Kalau summer kan musim panas. Nah,
Tapi juga ditambahkan misalnya we have durian season, apalagi Eh, pokoknya nama musim buah lah. Nah, itu bisa. Nah, tapi nggak masuk konteks. Mango Nah, season. mango season. Kalau Rambutan season. mengatakan kalau mengatakan seperti itu, lebih tepatnya kita mengatakan harvest time atau musim panen. Oke, musim panen. Tapi saya sempat dengar juga bule Australia mengatakan musim buah juga menggunakan season, seasonal. Oke, cuman konteksnya diperbaiki aja. Kalau konteksnya tentang musim waktu ya berarti nggak pakai musim buah gitu aja ya. Bisa diperbaiki di sana. Dan satu lagi, ketika sedang ngobrol dengan mereka, usahakan hindari beberapa hal ini. Satu, don't talk about finance, okay, and then sex orientations. Kalau umur sama agama sepertinya nggak masalah, oke, cuman dilihat situasi aja. But for finance and sexual orientation, I think no. Oke, kenapa? Karena ya takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi atau mereka nggak suka itu private. Oke, it's private question seperti itu. And then oke, interest. Interest itu adalah ketertarikan. Contoh nanyanya menggunakan kata what do you like to do? Apa yang kamu suka lakukan? What do you do in your leisure time? Leisure time ini maknanya adalah seperti free time atau spare time. Nah, dapat kosakata baru. Jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman hafal satu kosakata dalam bahasa Inggris, misalnya ini kata oh free time, waktu luang, coba ganti. Jangan menggunakan kata free time lagi. Apa bro? Kita gunakan kata spare time, kita ganti jadi leisure time. Jadi kosakatanya nambah nanti, nggak menggunakan free time terus. Sehingga kalau ada orang menggunakan kata leisure time, teman-teman paham. Contohnya jawabannya, I love studying in my leisure time. I spend my leisure time by watching Korean drama. I spend my leisure time by studying English at speaking partner and at home dan di rumah. Itu juga bisa. Ini kayak semacam hobi yang teman-teman suka lakukan di waktu luang. Itu ya, leisure time. Oke, ada free time dan leisure time. Terus ada occupation. Occupation means pekerjaan. Biasanya kita kalau menanyakan pekerjaan itu, uh, what is your job? Nah, what is your job? Tapi bisa juga menggunakan cara lain, menggunakan kata what are you? What are you itu kalau dimanain apa kamu? Maksudnya adalah apa pekerjaanmu? Jawabannya bisa I am an artist, I am a teacher, I'm a student. Atau kalau ditanya what do you do for living? What do you do for living? Mananya juga sama. Eh, apa pekerjaanmu? Jawab aja I work at bla 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 factory. I work at apa bisa. I am a businessman juga bisa. Oke. Okay. I'm an investor atau apa boleh. Itu ya. Jadi untuk menanyakan pekerjaan kita bisa menggunakan cara-cara ini selain what is your job. Nah, terakhir ada dream. Dream itu cita-cita. What is your big dream? What do you want to be in the future? Jawabannya bisa my big dream is bla bla bla. I want to be bla bla bla. Kalau di kelas kita mungkin uh, what is your goal of learning English? Apa goalmu belajar bahasa Inggris? Atau menanyakan why do you study English? Oke, itu juga bisa. Kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Oke. Terakhir, kita bisa menggunakan kata nice to meet you buat closing atau penutupnya. Nice to meet you guys. Nice to know you. Glad to know you. See you around. See when I see you. Untuk mengucapkan rasa senang, terima kasih sudah ngobrol, sudah mau berbicara dengan kita. Seperti itu. Oke, kita buat latihan lagi, please. I need somebody buat contoh. Mhm. Yang mau berbicara, mau mencoba, boleh raise hand please, boleh angkat tangannya, pakai hand emoticon boleh. Oke, kita coba ya. Oke, sambil nunggu yang lain. Bro Harke. Oke, halo bro, boleh diklik audionya.
cek. Klik lagi mic-nya bro, mic-nya diklik, please. Ya, oke. Hello, what's your name? My name is Harke. Harke. Oke, bro Harke, where are you from? I am from Manado. From Manado. Do you live in Manado? No, Tinggal di Manado? no, I live in Tombatu. In what, sorry? I Where? live in Tombatu. Tombatu. Where is it? Di mana itu, bro? Minahasa Tenggara. Oke, Minahasa. Oke, it's Sulawesi ya, Minahasa. Yeah. All right. So, what do you do for living, bro? Uh, I am English student. English a student. All right. Okay. Do you study English every day? Setiap hari belajar Mm, bahasa Inggris? no, Not every day. All right. every Bro day. Harke, Bro Harke. Yeah. What do you do in your leisure time? What do you do in your leisure time? Di waktu luang biasanya ngapain? Suka ngapain? Eh, apa You ya? say this. I spend. Sekolah kah? uh-uh. Kalau di waktu luang hobinya ngapain? Yo, Enggak, jo, enggak ngapain. mungkin bisa aktivitas di luar kayak olahraga atau apa ketika lagi libur gitu. Watching atau apa? What do you Eh, do? Say it. jalan-jalan. Oh, Jalan-jalan. jalan. Oke, jalan-jalan mungkin bisa walk around. So say it. I spend my leisure time. Di sini dibaca bro. I spend I spend my leisure time my leisure time by walking around. by working around. Yeah, by walking around. Okay, sip. Nice to meet you, bro. Hake. Okay, Harke. Sorry. Okay, Ya, it's very nice to talk with you. Okay, sudah berani mencoba. That's very good, bro. Next, okay, let me try others. Who is this? Oh, sister, let's say Nida. Hello, Sister Nida. Please open your microphone. Hello, good morning. Morning, sir. All right, how are you today? I'm fine, thanks. Fine. Sister Nida, where are you from? I'm from Cianjur. And where do you live? I live I live in Tangerang. What do you do in Tangerang? My activity or my occupation? Yes, both of them, keduanya. Kenapa Uh, tinggal I'm di just Tangerang? I'm just housewife. A housewife. Okay, so you follow your husband? Yes, Is of your course. hus is your husband from Tangerang? No, Oh, uh, you move. we are perantau. Move to Tangerang, yeah? Yes. All right. So, what do you think about Tangerang City? I think Tangerang is beautiful country, and I feel comfort living here. Mhm. And also, I like many facilities here and others. So, is the facility better than in Cianjur? Yes, of course, better. Okay, well, how is the weather in Tangerang? Weather now maybe It's hot? hot. Yes. Wow, that's very good, Sister Nida. And Sister Nida, what do you do in your leisure time? Um, Sometimes I read some articles, watching movies, and then listening podcasts.
and many else. All right. So what kinds of article? Is it about parenting, Yes, of course. technology, or what? Parenting. I like parenting, maybe all about my religion, Islam. Okay. And then I like read about yeah hot news All or right. viral news. I see, I see. Well, that's very good. Thank you so much, Sister Nida. Yeah, Okay. you're welcome. Let me correct ya. Country, country itu mananya bisa negara, bisa juga bermana desa. Cuman kalau konteksnya Tangerang mungkin lebih ke city ya. Lebih ke city. Kalau desa itu boleh menggunakan kata country. That's my country, desa. Seperti itu. Okay, let me try again. Let's say okay, who is this? Wait a minute. Okay. Yeah, I give chance to Sister Mega, please. Are you there, Sister Mega? Oh my gosh. Okay. Hello, good morning, sister. Good morning. Well, where are you from? Wait, my camera is not on. Yeah, now it's on, but your Do voice you is hear not clear. me? Yes, I can hear you. Sister Mega, Okay. where are you from? Sir, sorry. I'm from actually Jawa Timur. Where is it? Kediri or what? Jawa Timur City. What city you live? Hello? Eh, Sister Mega, where do you live? in village Surabaya. No, Oh. in Gersik. Okay, I see that. Okay, it's Gresik, yeah, it's a town. Sister Mega, what do you do every day? I think I'm every day just practice in lapangan, like running every day, cause that's my daily life. So are you student or what? You work? I'm fresh graduate to high school High school, this okay. year. So you have leisure time to go jogging and exercising, yeah. Yeah, All my right. leisure So, time, like watching video. okay, that's very good. And what will you do for next after this graduation? Sorry. What's your plan for next? Will you join university or Maybe work? I'm joined to the policewoman maybe. Okay. Why? Why? Uh-huh. Cause that's my dream. Okay. Your dream is to be a policewoman. Of course, sir. All right. Well, good luck for your dreams, sister. What is that? Sister Mega. Mega. Okay. Yes. I hope your Thank you dream so comes much, true. sir. My pleasure. Thank you. Yeah, next. Okay. Okay, still have a time too. Let me go to, let's say, Susana. Okay. Hello, sister. Are you there? Hello. Hello, good morning. Morning. Well, how are you today? Is it great? Great. Thank you. Very How are you? great. I'm very good today. Where are you from, Sister Susana? I come from Jakarta, but currently I live in Bali. Wow, what do you do in Bali? At the moment, I'm just a housewife, but previously, I'm teaching in Bahasa Indonesia for foreigners. That's very nice. Actually, I need that experience to teach Bahasa. Okay. Yeah, several friends from Kazakhstan, Australia, and others country. Uh, they want me to teach Bahasa Indonesia. Okay, Oh, it's even easy.
Yeah, it's easy, but sometimes find difficulties for them, yeah, because we have no tenses and they have. I mean for English, right? Yeah, that's the Okay. difference. Yes. And Sister Susana, how long have you been in Bali? I've been in Bali for almost 3 years, and then I'm moving out actually. See that. Okay. So will you stay forever there or come back to Jakarta again? No, I'm moving to Australia now. I mean, like in Oh, no, in process. Australia. No, moving in. Like I'm Oh, applying for permanent residential there. all right. With your husband or what? Yeah, with my husband. Okay. So, yeah, that's, I think somebody wants to do. And actually, next, I don't know, maybe next month or by 2026, I'm going to do, because my friend forced me to do that. I know the steps with some nominated visa or skilled visa, and I have count the point, and finally it's eligible, but still need one, what is it called? Not one requirement is about IELTS, because my IELTS is for academic, so I'm waiting for the time to have a test also. Very good, Sister Yeah, Susanna. And Sister Susanna, what do you do in your leisure time? I like traveling. Okay, it's traveling. Last questions. What cities, what city do you want to live there in Australia? Oh, I will live in Melbourne with my husband's family. So your husband is from Australia? Yes. Oh, that's why. Okay. Well, it's amazing. How could you meet him? Well, at first I met him online uh, by dating apps, and then after having conversation through WhatsApp for 4 months, and then he came to Bali to meet me, and then in December 2024 he proposed me to my daughters and my mom, and then Mm, I think for oh no June this year we got married uh, in Jakarta. all right. So it's new marriage. Yeah. Well, congratulations. I think your Thank best experience will be useful for our friends to have sharing. Okay, somebody thank you who so wants to get partnered too. Well, nice to meet you, Sister Susanna. All nice right. to meet you too, Randy. Alright. So buat teman-teman nih yang masih single ya, wants to get friends or wants to get partner from others country, ya you can follow, bisa ikutin caranya Sister Susana from That's apps, okay, That's applications. eh di kamu Inggris itu juga banyak. Kalau yang pengen ketemu sesama orang Indonesia, kamu Inggris ya. Oke, jadi kamu Inggris juga sama. Makanya ada istilah kayak kamu Inggris itu kejam, pare itu jahat. Kenapa kok julukannya Pare itu jahat? Nah, nanti kita bisa sharing di pertemuan kita yang ke-20. Ya. Oke, so very nice. Nah, teman-teman, jadi dari teman-teman kita tadi ya, ada yang speakingnya sudah bagus, ada yang standar, ada yang masih basic, kosakatanya dirangkum-rangkum, teman-teman dibuat kalimat. Materi yang akan kita bahas hari ini itu untuk besok. Jadi besok semuanya akan dapat kesempatan. Pertama, besok itu kita akan introducing, kita memperkenalkan diri kita, profil kita, nanti akan saya kasih tahu caranya juga, saya kirim ke WhatsApp group. Terus kemudian setelah itu kita bisa berbicara tentang your goals. Kenapa belajar bahasa Inggris, untuk apa? Kemudian sama menceritakan tentang hobi dan sebagainya. Jangan takut untuk berbicara, jangan minder. Justru teman-teman kita yang bahasa Inggrisnya bagus itu malah ngajarin kita. Oke, malah membantu kalau kita kekurangan kosakata. So, don't worry. Oke, don't worry. Nah, terus buat teman-teman juga yang sorry to say yang namanya belum diganti, masih pakai nama handphonenya, nanti bisa diganti pakai namanya sendiri ya. Biar saya kalau manggil enak.
Oke, masa saya panggilnya hello Sister Samsung? Nggak enak ya. Oke, that's your phone's name. Nah, seperti itu. Oke, so it's alright, teman-teman, untuk pertemuan hari ini. Nanti saya kirimkan semuanya, and we still have a time, teman-teman. Ini terakhir sebelum saya close our class today. Ya, teman-teman. Jadi belajar bahasa Inggris itu skill yang kita harus kuasai. Ada namanya speaking, kemudian ada juga listening, terus ada writing dan juga reading, membaca. Oke. Kalau untuk speaking, teman-teman, berarti dia teman-teman harus yang ke yang namanya kosakata. Kosakata. Jadi perbanyak kosakata biar teman-teman bisa ngomong. Oke, bisa ngomong. Terus kalau listening itu perbanyak yang namanya mendengarkan. Oke. Mendengarkan misalnya podcast atau mendengarkan YouTube yang pakai bahasa Inggris. Oke, termasuk musik. Terus kemudian juga bisa kosakata. Kalau kosakata itu semuanya harus bisa kosakata. Sedangkan kalau writing, menulis, itu kosakata dan grammar. Oke. Grammar, biar terhubung. Ya, nah terhubung. Sedangkan kalau reading dia lebih ke kosakata, oke, plus grammar. Karena kalau teman-teman cuma punya kosakata doang, nggak tahu grammarnya, itu nanti mengartikannya sulit. Ya. Kalau ini. Nah, berarti kalau cara melatih grammar itu dengan writing. Ya. Cara melatih kosakata itu bisa menggunakan speaking, listening, writing, dan reading. Ya. Cuman kalau melatih membaca itu grammar dan kosakata. Kenapa? Karena kalau reading, teman-teman itu akan fokus, mata fokus, pikiran fokus, dan sebagainya. Tapi kalau speaking, yang sedikit nggak bisa fokus, itu dua hal ini. Oke. Kalau writing sama reading itu semua indera kita bekerja, teman-teman. Mulai dari otak, mata kita melihat, kemudian kita fokus mendengarkan, semuanya bekerja. Tapi kalau misalnya listening sama speaking, tidak semuanya bekerja. Terutama speaking nih. Makanya teman-teman kalau speaking itu kan ada istilah kata lidah tak bertulang, sehingga salah. Nah, itu ada istilah seperti itu. Makanya ketika speaking itu kadang kita harus mensinkronkan antara yang kita pikirkan sama yang kita ucapkan, ditambah lagi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Maka teman-teman harus melatih ini. Nah, untuk tahapan di kelas kita yang basic ini, kita akan bahas pertama adalah di bagian ini. Speaking itu di kosakata. Rumusnya di kosakata. Terus untuk grammar, kita akan hari ketiga dan seterusnya akan kita pelajari seperti itu. Buat teman-teman yang masih basic, don't worry. So, saya sudah saya kirimkan basic cara-caranya di WhatsApp group, di PPT di PDF-nya. Semua materi sudah saya kirimkan untuk 1 bulan ya. Terus untuk tambahan kayak kosakata sama tambahan PDF nanti akan saya kirimkan kembali di WhatsApp group sesuai dengan pertemuan kita, sesuai dengan target kita. Seperti itu. Ya. So mungkin cukup sekian dulu dari saya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya seputar materi, terus mau yang lain-lain, silahkan boleh chat pribadi, nggak apa-apa. Oke, so feel free. Besok semuanya akan dapat kesempatan for speaking. So prepare for tomorrow, everyone. Thank you. Last I say for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.